Kalau misal berenang itu pasti kita underwater di kolam renang lah ya. Kalau misal kita berenang di laut nggak bisa ngeliat. Amanda Gabriela Manopoulou atau yang lebih dikenal dengan nama Amanda Manopo merupakan salah satu artis cantik tanah air yang memiliki banyak penggemar. Ia dikenal luas sejak membintangi sinetron hits Ikatan Cinta yang dibintanginya bersama Arya Saloka. Namun, siapa sangka nih, pesonanya sudah terlihat jauh sebelum itu. Dengan wajah cantiknya yang belasteran Filipina, Spanyol, Indonesia, Amanda ternyata sudah memulai karir di dunia hiburan sejak usia remaja. Lantas, seperti apa sebenarnya perjalanan Amanda dari tahun ke tahun hingga jadi artis papan atas seperti sekarang? Tepatnya pada tahun 2013, Amanda memulai karirnya lewat sinetron remaja yang berjudul Biru. Ia berperan sebagai gadis kecil dengan kulit biru yang berbeda dari manusia biasa. Meski baru di lokasi syuting, Amanda sudah tampil percaya diri dan menghibur. Ia bahkan terlihat jahil dan suka bercanda dengan para kru maupun lawan mainnya. Salah satu momen yang lucu adalah saat Amanda tiba-tiba menirukan adegan temannya yang sedang menangis dengan ekspresi lucu ala Amanda yang sontak membuat suasana syuting makin hangat dan seru. Gitu-gitu deh. Kalau dia ini jahat nih. Kalau aku jahat. Nih. Aku tuh gak suka sama Biru. Ceritanya aku iri sama dia. Jadi ya jadi antagonis gitu deh. Jadi musuhnya Biru. Ya kan Manda? Baru di sini masih banyak pemain-pemain lagi yang tapi mungkin ada yang belum datang juga. Mungkin lagi ada yang lagi on the way. Nah, kita mungkin sekarang kita muter-muter. Nah, ini juga itu ada Yusuf juga di situ. Coba kita ke arah sana. Mau ke set? Nah, kita lihat ke set ya. Nah, sekarang kita lagi ada di tim 1. Sekarang ini lagi ngeset. Ini buat syuting aku juga. Kalau misal mau ngeliat untuk syuting, ntar lihat aja, oke? Jadi kamu lagi nunggu lama sampai ketiduran. Infotainment banget ya? Bentar ya. Jangan senyum-senyum. Saya kenapa sudah? Ayo. Iya, Nus. Tadi ketiduran, saya nunggu take terlalu lama. Jadi kan ganti-gantian. Ketiduran, saya nunggu yang lama. Jadi buat ngumpulin lagi sampai syuting kayak sampai pagi. Jadi harus semangat. Tidur lagi dulu. Tambahin sedikit lagi. Apa-apa. Lebih lagi dikit. Ya. Lebih yang ini. Pulang ya, Bro. Pulang. Oke, Bro. Nah, roll action. Ya ampun. Wah. Kok keadaan mama gak makin membaik? Kamu makin panas. Terus ini minum obat tuh, di sini mau baik kok. Kamu panas. Kok? Kamu harus tenang. Kamu harus bisa tenang. Lebih baik kita sama-sama berdoa. Mau. Kami, yuk, harus sini. Selanjutnya nih, di tahun 2015, Amanda tampil lebih aktif dan ekspresif saat memerankan tokoh si Meong dalam sinetron Malu-Malu Kucing.
Karakternya yang unik sebagai gadis yang terlahir akibat karma menabrak kucing membuat Amanda harus memerankan gerakan-gerakan lucu khas kucing. Di balik layar, Amanda tetap jadi pencair suasana. Ia suka menjahili teman-temannya sampai mengomentari gaya busana yang dianggapnya unik. Hai, aku Amanda Manopo. Peran aku di sini jadi si Meong dalam judul Malu-Malu Kucing. Jadi ceritanya di sini aku itu adalah seorang dari anak yang dari ibunya aku lagi hamil, tapi tiba-tiba papaku kayak nabrak kucing, terus jadi karena sial gitu kan ada karma gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kayak menyakiti hewan, nanti anaknya bisa jadi hewan. Nah itu papanya aku tuh nabrak kucing, jadi aku jadi kucing. Tuh aku tuh suka film-film yang kayak menantang gitu kan, kayak film-film sebelumnya aku pernah dibiru-biruin. Terus aku yang nggak bisa main bola, akhirnya aku main bola, tiap hari main bola mulu, dibelajarin. Terus yang dari yang nggak bisa manjat pohon, jadi sekarang udah bisa manjat pohon. Yang darinya pendiam, feminim dan ala-ala gitu, sekarang aku bisa naik bis. Jadi tapi di atapnya bis gitu-gitu, panas-panasan. Makanya hitam sampai belang buku sih orangnya. Kalau misal orang lain bisa, aku usahakan aku pasti bisa. Aku gitu, jadi kayak nggak kesulitan banget. Sini masih ada banyak pemain di situ. Nih ada Bio. Kenalin dulu di Bio. Hai, di sini jadi siapa? Hai, gue Biowan jadi Ariel. Jadi gue itu yang bawa Meong ke Jakarta. Terus? Pokoknya gitu-gitu. Kan jadi malu sih. Gak malu, gue gak siap lagi main game tadi. Pokoknya Ariel nih tipikalnya arogan, egois, pokoknya segala macem, tipikal yang sombong apalah itu, dibenci sama orang tapi dia baik sama Meong karena Suka sama Meong ya? iya. Nggak kayak gitu. Terus ini ada Kevin. Kevin Ardilova. Gue sebagai siapa ya? Gue sebagai Cakra di sini. Temennya si Ariel Bio. Chess. Temennya dia juga. Enggak sih. Nggak teman. Jadi gue di sini so keren, so ganteng gitu. Iya. Terus di situ ada Laul. Ini ada Laul kesayangan gue. Coba Laul ceritain Laul. Cerita apa? Nama lo. Tadi kan udah disebut Laul Nispi. Ya udah lu jangan. Perannya di sini. Apa jadi band? Karakternya apa ya gue? Sumpah tuh gue cerita lo. Gitu deh. Gitu? Pokoknya temennya Meong. Makanya nggak bahasa lo di sini jadi apa pelawak atau apa. Ya saya pencairnya aja. Iya, daripada tegang-tegang. Jadi kalau dia ini jadi kayak penambah suasana yang bikin rame. Terus kan karena karakter dia yang gendut dan bencak. So, iya lu ngomongin. Iya tuh, lihat deh tuh pakaiannya di sini warna hijau tiba-tiba biru jadi orange. Itu kan rame banget kan. Sepatu baru biasa dia jadi gitu. Kalau di bawah masih ada Mpok Ati, terus ada Tante Elma, Tante Nafa ada juga tapi kayak di ruang makeup sana sih. Sebenarnya ini kayak komedi plus drama gitu sih. Mungkin nanti romantisnya nanti. Nah, tapi kalau cerita ini lebih besarnya ke dengan komedi karena akunya suka ngacak-ngacakin. Pasti ngacak-ngacakin kayak berantak-berantakin, terus bikin orang-orang repot, terus bikin orang kecapean, bikin orang-orang kayak nyari-nyari aku tiap hari sampai aduh Meong ini kemana sih, sampai kayak gitu doang sih ceritanya. Iya, kalau di sini emang nggak capek sih ya. Maksudnya dialognya nggak terlalu panjang-panjang gitu. Tapi di sini capeknya tuh karena kita main dengan ekspresi yang kayak alis dimainin, mata dimainin, hidung pun kalau boleh tuh sampai kayak digoyang-goyangin gitu, bibir juga semuanya. Jadi ini harus nggak boleh diem gitu, nggak boleh. Itu kalau diem gitu udah nggak ada suara. Diem itu kayak sama sekali kayak nggak ada artinya gitu. Jadi muka aku tuh jadi kayak buat ngomong gitu. Kendala kayaknya nggak ada sih, sama sekali nggak ada kendala karena di sini pemain-pemain juga asik-asik juga kan. Ada pemain ceweknya, ada pemain cowok-cowok, ada CS-CS-nya, kru-krunya juga asik, maka aku kayak lebih sering nongkrong sama kru-kruan.
diambil emang bukan kita ngikutin kayak film-film kayak sebelumnya kita ya, kayak ngejiplak, enggak. Ini kayak benar-benar pure kayak ini dari otak sendiri, dari kayak hati yang berbicara, asik lah itu. Setahun setelahnya, Amanda kembali dipercaya untuk membintangi serial remaja Mermaid in Love yang dibintanginya bersama Syifa Haju dan juga Esa Sigit. Amanda yang jahil mulai tampak lebih anggun dan malu-malu. Hal ini juga terlihat saat wawancara media bersama Esa Sigit, kakak seniornya. Dalam kesempatan itu, Amanda juga cerita sempat mengalami kejadian mistis saat syuting. Saya Esa Sigit dan Saya Amanda Sigit, enggak deh. Saya Amanda Manopo. jangan mulai deh, lu jadi makin seneng nih. Jadi kita sekarang lagi di lokasi syuting Mermaid in Love. Kebetulan juga lagi pada ngumpul. di sini. Di sini saya sebagai Troy, dia itu kakaknya dari Erik itu Angga, yang jadi perannya itu namanya Angga. Dan Angga itu suka sama mermaid. Mermaidnya itu Ariel yaitu Amanda, dan Amanda atau Ariel suka sama Troy. Iya. Beneran nggak sukanya? Ya udah, terus aku sebagai Ariel duyung gitu yang apa namanya, duyung yang suka banget gitu sama sosial media, duyung yang pengen jadi manusia, dan sampai dia tuh berniat menjadi manusia untuk demi cuma pengen lihat Kak Troy ini, demi seorang Esa Sigit ini. Ya. Uniknya apa ya? Kalau misalnya kita bicara unik, itu kontennya unik. Kayak, udah. Oh ya, oke baiklah. Kayak seorang mermaid, bukan seorang sih, kayak yang mermaid yang dia up to date banget tentang dunia manusia dengan gadget yang zaman sekarang tuh udah waterproof, jadi bisa menggunakan gadget dalam air. Jadi dia selalu tahu berita tentang dunia manusia dan dia berusaha untuk ikut dalam dunia manusia. Jadi itu kayak unik aja sih menurut saya, kayak seorang mermaid yang berusaha pengen jadi manusia dan memang ada caranya. Ya kalau pengen tahu caranya nonton sih. Ya, pokoknya ini ceritanya seru banget sih. Beda dari ya cerita-cerita duyung sebelumnya. Dan banyak pesan-pesan moral yang mau disampaikan sih menurut saya di skenarionya. Tentang hubungan antara teman, hubungan antara anak dan orang tua, keluarga, banyak yang bisa diambil. Jadi nggak cuma hanya romantis aja ya. Dan nggak cuma apa ya, pamer mobil-mobil mewah gitu, enggak. Untungnya udah sih ya. Kita udah. Jadi sebelum kita sinetron ini, kita pernah nggarap layar lebar trailer ya. Kita nggarap trailer itu coba berapa hari sih? 3 atau 5 ya? Ya pokoknya sekitar segitu. Habis itu tiba-tiba ketemu lagi sama Esa. Jodoh kali ya? Maksudnya jodoh dalam itu. Ya terus Wow. kita mah udah kenal, kita kalau ngobrol juga nyambung. Yeah. Kalau misal pertama kali sih pas ngeliat Esa, waktu itu Esa rambutnya masih gondrong. Terus kayak pas dia masuk ke dalam ruangan gitu, tuh kayak, wih Esa Sigit gila, Terus dia orangnya, dan dia tuh orangnya pendiam gitu, jarang banyak ngomong. Tapi kalau misal sekali yang ngomong nggak pernah berhenti. Dia orangnya nggak bisa diem sih, jahil banget. Nggak jahil sih, tapi ya Dia gimana berusaha ya? mencarikan suasana biar asik lah. Iya bener. Daripada krik-krik gitu kan gak enak kan. Nah terus gimana? Oke. Kalau Amanda ya? Gimana ya Amanda ya?
Ya jadi pas saya pertama ketemu Amanda tuh pas pertama kali masuk gitu lagi reading, iya Amanda Manopo. Itu nggak kenal gue. Kita kenalan pas di sana kan, Amanda Manopo gitu. Terus dia anaknya baik, kayak menyambut dengan senyuman gitu kan. Dan emang enggak ya? Nggak serius. Dan tadi kan kita juga udah bilang selera musik sama dan suka ngobrolin dunia seni lah dan lain-lain, dan itu nyambung aja obrolannya. Jadi untuk sama dia sih anaknya asik, baik dan gak sombong. Kita promo yang pertama, bajunya nggak kayak segampang yang sekarang karena kan kita udah stripping kan. Terus paling pas kita promo di laut lah ya. Terus kita juga nggak bisa bertentangan sama alam, agak susah. Jadi ya harus resiko banget kan pakai duyung, terus cuma segini doang, ntar turun, naik gitu-gitu. Paling cuma kayak gitu-gitu aja sih. Di Anyer. Kalau misal berenang itu pasti kita underwater di kolam renang lah ya. Kalau misal kita berenang di laut nggak bisa ngeliat, karena kita aja nyelam aja tuh udah perih banget. Karena tuh airnya asin terus dicampur-campur sama yang lain-lain kan. Jadi kayak paling kayak cuma biasa aja, paling kayak nongol di laut, paling kayak backgroundnya laut gitu, ngambil stok-stok buat nanti yang selanjutnya. Gitu-gitu aja sih, tapi itu seru banget ya. Selama 3 hari tuh banyak banget kayak 4 ya. Selama 4 hari banyak banget kenangan di Anyer itu, yang dari serem, dari pokoknya yang aneh-aneh deh ada semua. Apa ya? Gak tahu sih, mungkin apa ya? Ya mungkin imajinasi sayanya aja kali yang berlebihan kali. Apa emang? Enggak sih, bukan mitos. Jadi kayak kalau misalnya kita di Anyer pasti kita dikasih satu rumah kan. Terus aku tuh kamarnya nggak bisa mau digabung, tapi akunya nggak enak kalau digabung karena akunya kan kadang-kadang suka ya ribet gitulah kalau tidur, suka pokoknya takutnya yang lainnya nggak bisa tidur. Akhirnya dikasih satu rumah, ternyata satu rumah itu kayak mistis gitulah. Jadi sebelum kayak pas kita masuk pasti kita permisi. Pas aku bilang permisi, terus ada yang bilang iya gitu. Padahal nggak ada orang gitu. Cuma gitu-gitu doang sih. Tapi mau gimana lagi? Waktu bergulir, Amanda Manopo hingga kini masih tetap jadi pribadi yang hangat dan jenaka, serta penuh warna. Bahkan, mantan kekasih Billy Saputra itu kembali viral lewat video TikTok saat menirukan gaya babi dalam game Voice Challenge dengan gaya konyol dan tawa khasnya yang lepas. Kesedek gue. Kok jadi kayak monyet sih gue? Tuhan. Dari si biru, si meong, sampai jadi Ariel sang duyung hingga menjadi sosok Andin, Amanda selalu totalitas untuk aktingnya. Terbukti, sejumlah serial drama dan film yang dibintanginya selalu berhasil menarik perhatian penonton. Nah, kalian sendiri paling suka peran Amanda yang mana nih? Si biru, si meong, Ariel sang mermaid, atau Andin?